Kakak harap kita semua udah dalam keadaan yang sehat dan kita pun bersemangat. Iya enggak kakak-kakak? Iya dong. Senyum selalu. Wow, kita kasih senyum yang terbaik yuk. Oke adik-adik, kali ini kita mau beribadah seperti biasanya. Karena kita mau ibadah, jadi semua harus dengan sikap yang baik ya. Udah siap untuk memuji Tuhan, udah siap untuk ngedengerin firman Tuhan ya. Sekalipun di rumah, tetap semangat dan tetap teratur ikut beribadahnya. Oke adik-adik, kita akan berdoa dulu. Kakak akan berdoa buat kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik. Kami mau mulai ibadah kami hari ini Tuhan. Biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami untuk memberkati setiap kami. Dan biarlah setiap pujian yang akan kami naikkan boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman yang akan kami dengarkan boleh bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya, amin. Kita akan angkat pujian ini adik-adik. Tetap dalam sikap doa, kita akan nyanyikan lagu ini. Kita mau jadi terang buat Tuhan dimanapun kita berada. Di tanganmu Yesus.
pergi dan berada, agar dunia melihat, agar dunia mengenal bahwa Engkau Tuhan adalah Yesus Kristus yang kami sembah. Haleluya. Semua yang siap untuk memuji Tuhan katakan amin. Amin. Oke adik-adik, semuanya Kak undang bangkit berdiri ya. Kita mau nyanyi satu lagu yang keren. Kita udah biasa nyanyi sih, tapi kita mau nyanyi dengan semangat. Oke, semua bangkit berdiri ya. Semangat ya. Hi everybody, how are you today? Happy day for you and me. Now if you're ready, let's come together. Start in 1, 2, 3. Now everybody.
kita mau ajak Bisa jadi anak Tuhan Yesus. Iya, kita senang banget bisa jadi anak Tuhan Yesus dan kita ajak dia selalu supaya ada di tengah-tengah kita. Oke, kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Semua tetap sungguh-sungguh untuk beribadah mendengarkan firman Tuhan. Udah siap? Oke, selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak senang banget boleh ketemu dengan kalian sekalipun melalui online streaming seperti ini. Udah kangen banget sih pengen ketemu langsung sebetulnya, cuman karena kondisi masih seperti sekarang, virusnya masih banyak, jadi nggak apa-apa, kita ibadahnya masih di rumah ya. Oke adik-adik, tadi udah sungguh-sungguh nyanyi kan buat Tuhan. Sekarang kakak minta lagi supaya semuanya sungguh-sungguh untuk mendengarkan firman Tuhan. Gak ada yang main-main ya, gak ada yang bercanda-bercanda, gak ada yang pegang gadget. Pokoknya semua dengan sikap seperti kita kalau lagi ibadah di gereja. Nah, sikap kita seperti itu ya. Kita tetap menghormati Tuhan. Lipat tangan dulu semua, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh sampai di hari ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kami hati yang siap untuk diperbaharui oleh Tuhan. Beri hati yang siap untuk ditaburi firman Tuhan, agar firman itu boleh bertumbuh dalam hati kami dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan. Dalam nama Yesus, kami siap memuji Tuhan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Nah adik-adik, udah cukup lama ya kita ada di rumah ya. Gak kemana-mana, ke sekolah gak bisa, mau kerja juga gak bisa. Aduh, kayaknya tuh sebel banget ya ngeliatin keadaan sekarang ya. Tapi ya mau gimana, kita memang masih belum boleh kemana-mana karena virus COVID ini masih ada di mana-mana sekarang. Jadi kita harus bersabar, tetap bersyukur dan bersuka cita sekalipun kondisinya kayak gini. Oke? Bersuka cita Kak, yang bener aja. Udah bosen saya, udah bete saya di rumah. Ada yang bilang gitu nggak ya? Sebelum kakak masuk lebih lanjut lagi, kakak mau kasih tahu bahwa hari ini kita akan membahas soal ini. Joy from the Lord. Joy from the Lord. Sukacita yang datangnya dari Tuhan. Gimana caranya kita mau bersukacita ya Kak ya? Lihat dulu ini. Di dalam Nehemia 8 ayat 10 deh, ada firman Tuhan yang bilang begini. Sukacita karena Tuhan itulah perlindungan bagi kita loh adik-adik. Kelihatan nggak? Sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Dalam bahasa Inggrisnya, terjemahan bahasa Inggris Bible King James itu dia bilang gini, the joy of the Lord is your strength. Yang artinya sukacita yang datang dari Tuhan itu adalah kekuatan kamu. Wah, luar biasa adik-adik. Tapi gimana ya kita mau bersukacita dengan keadaan sekarang ini? Iya ya, gimana ya? Tapi tadi sih firman Tuhan bilangnya seperti itu sih ya. Cuman kakak mau kita coba bedain dulu ya. Kita mau coba ngecek dulu nih, sukacita itu yang kayak gimana sih? Apakah yang seperti ini? Mami, saya mau pergi berenang. Gak bisa nak, lagi ada virus. Langsung begini gitu loh. Sukacita gak ya? Atau yang kayak ini, aku bete ngerjain PR dulu. Pergi. Gak bisa nak, masih banyak virus.
ada sukacitanya nggak ya? Nah, dibilangin maminya nggak boleh. Ujung-ujungnya apa? Udah marah-marah, terus gini lagi. Nangis. Oh my god. Ini ada sukacitanya nggak ya kalau seperti ini kondisinya? Coba kita lihat lagi. Kakak masih punya banyak sekali gambar. Ayo kerjain PR-nya. Malas, bosan. Ini seperti ini. Pasti nggak akan ada sukacitanya di situ ya. Adik-adik, firman Tuhan tadi bilang apa? Kita harus bersukacita. Oke lah kak, aku kan nggak marah-marah, aku kan nggak jutek-jutek. Tapi sedih melulu, bete melulu. Why? Karena aku udah bosen di rumah, mainannya itu lagi, makannya itu lagi, bosen kak. Adik-adik, ingat firman Tuhan bilang apa? Bersukacita. Nah, sukacita kan firman Tuhan tadi bilang adalah perlindungannya kita, kekuatannya kita. Kalau kita marah melulu, kalau kita bete melulu, gimana kita mau kuat? Pasti kita makin hari makin lemah, makin hari makin susah adik-adik. Nah, firman Tuhan mau kita seperti ini. Yeay! Gembira, bahagia, sukacita. Enak gak lihat yang kayak gini adik-adik? Enak banget. Wah. Terus yang ini lagi coba lihat. Paling keren. Kalau kita seperti ini, pasti kita akan semangat. Mau kita nggak ke sekolah berbulan-bulan misalnya, kita tetap akan semangat ngejalanin hari-hari kita. Ya nggak adik-adik? Nah adik-adik, kakak punya satu kisah yang terjadi pada bangsa Israel di masa pemerintahan Raja Yosia bin Amon. Waktu itu Raja Yosia ini sebagai raja dari Yehuda. Nah, waktu itu banyak sekali penduduk dari Yehuda ini, mereka tidak menyembah Tuhan Allah mereka. Mereka malah menyembah Allah-Allah lain, menyembah Baal, menyembah ilah-ilah yang lain. Dan kelakuan mereka itu, sikap mereka itu membuat Tuhan sangat marah banget, sangat-sangat marah tadi. Dan akhirnya apa yang terjadi? Tuhan bilang sama Nabi Sefanya pada waktu itu, Tuhan mengutus Nabi Sefanya untuk ngomong sama si Raja Yosia ini, kasih tahu sama mereka bahwa saya akan menghukum bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan. Saya akan menghukum seberat-beratnya. Bahkan Tuhan bilang apa? Tuhan bilang dia akan menyapu bersih manusia dan hewan-hewan. Aku akan menyapu bersih ikan-ikan dan burung-burung. Waduh. Terus Tuhan bilang dia akan merebahkan orang-orang fasik dan akan melenyapkan manusia dari atas muka bumi ini. Itu firman Tuhan pada waktu itu. Kebayang nggak adik-adik betapa marahnya Tuhan, betapa geramnya Tuhan pada waktu itu? Karena manusia hidup nggak benar, karena manusia hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, Sefanya menggambarkan kondisi saat itu. Emang benar banyak yang mengalami hukuman di mana-mana. Bahkan Nabi Sefanya bilang bahwa dengar, hari Tuhan pahit. Hari Tuhan pahit. Pahlawan pun menangis. Terus kemudian hari kegemasan hari itu, hari kesusahan dan kesulitan, hari kemusnahan dan pemusnahan, hari kegelapan dan kesuraman, hari berawan dan kelam. Oh, adik-adik, saat itu adalah saat yang sungguh-sungguh menyeramkan, saat yang sungguh-sungguh sulit sekali. Dan pasti orang-orang waktu itu hidupnya dalam ketakutan,
dalam kekhawatiran. Gak ada yang bisa senyum mungkin, gak ada yang bisa bersuka cita karena kondisi waktu itu mengerikan sekali. Tapi kok adik-adik, keadaan waktu itu kok mirip-mirip dengan kita ya, yang saat ini sedang mengalami bencana COVID. Adik-adik, saat ini banyak sekali yang kena COVID, bukan cuma di Indonesia, tapi di belahan dunia lainnya juga banyak sekali orang-orang yang terkena dengan COVID ini, baik sakit, bahkan ada yang meninggal, banyak yang meninggal. Terus kemudian dampak yang lainnya lagi, orang-orang gak bisa bekerja, bahkan mungkin ada yang udah berhenti di bekerja. Ada yang gak bisa sekolah, seperti adik-adik kan, gak bisa kemana-mana kan, gak bisa sekolah. Ada yang gak bisa beli makan karena gak punya duit lagi. Kenapa gak punya duit? Gak kerja, gak ada pekerjaan lagi. Kondisi seperti saat ini adalah kondisi yang sulit, sama seperti bangsa Israel pada waktu itu. Mungkin belum separah bangsa Israel, tetapi yang pasti kondisi saat ini yang sedang kita alami adalah masa-masa yang cukup sulit adik-adik. Nah, tetapi apakah kita harus bersedih setiap hari? Apakah kita harus menangis setiap hari? Enggak. Firman Tuhan bilang sama kita bahwa kita harus bersuka cita. Firman Tuhan bilang di dalam Sefanya 3 ayat 14 sampai dengan 17a, kita harus bersorak-sorai. Hai putri Sion, bertopik soraklah. Hai Israel, bersukacitalah dan beria-ria dengan segenap hati. Hai putri Yerusalem, Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang jatuh ke atasmu, telah menebas binasa semua musuhmu. Raja Israel yakni Tuhan ada di antaramu. Engkau tidak akan takut kepada malapetaka lagi. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, janganlah takut hai Sion, janganlah tanganmu menjadi lemas, menjadi lesu. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberikan kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai yang luar biasa. Adik-adik, kenapa kita harus bersukacita? Kenapa kita nggak boleh bersedih dan menjadi susah hati? Karena kita punya Tuhan. Tuhan yang sudah berjanji akan memberikan kita kemenangan. Tuhan yang memberikan kita sukacita, yang mana sukacita itu adalah tempat perlindungan kita, adalah kekuatan kita. Jadi kita harus terus bersukacita, nggak boleh bersedih. Mau keadaan susah kayak apapun, ayo kita bersemangat, karena kita tahu kita punya Tuhan yang kuat, kita punya Tuhan yang hidup, yang baik, yang memiliki janji-janji yang luar biasa buat kita. Amin adik-adik. Adik-adik, memang tidak mudah, tetapi kita terus mengandalkan Tuhan dan percayalah, sukacita yang Dia berikan bukan sukacita yang sementara. Sukacita yang Dia berikan adalah sukacita yang selama-lamanya. Adik-adik, ketika kita dipenuhi dengan sukacita yang datangnya dari Tuhan, maka kita harus membagikan sukacita itu kepada semua orang yang ada di sekitar kita dan siapapun yang kita ketemu. Oh ya adik-adik, kakak punya satu lagu loh. Lagu ini sebetulnya adik-adik sudah pernah dengar sih. Semoga adik-adik gak lupa. Lagunya itu seperti ini nih. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, besar, besar.
percaya kalian masih ingat kan? Dihafalin lagunya ya. Nah, kakak punya super ayat buat kalian semua. Super ayat ini kakak harap boleh menjadi kekuatan buat kita di masa-masa sekarang ini. Boleh ikutin kakak ya, kakak akan memperagakannya ya. Kita akan menghafalnya sama-sama. Nah, super ayatnya di Nehemia 8 ayat 11b. Seperti ini ayatnya. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Ya, sekali lagi kakak ulang. Nehemia 8 ayat 11b. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Sekali lagi, lebih cepat ya. Nehemia 8 ayat 11b. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu. Oke? Semoga kalian hafal. Nah, challenge hari ini, challenge-nya adalah buat video TikTok dari lagu Tuhan Allah di tengah kita. Ya, buat video TikTok dengan lagu ini dan adik-adik menggunakan gerakan yang paling heboh, seheboh mungkin. Kirimkan ke kakak kelasnya masing-masing. Nah, adik-adik yang bisa mengerjakan challenge selama 2 minggu itu 4 challenge akan mendapatkan hadiah yang menarik. Oke. Nah, demikian ibadah kita hari ini. Kakak ajak semuanya bangkit berdiri. Kita berdoa tutup. Semua lipat tangannya, tutup matanya. Ya. Udah bangkit berdiri, lipat tangan, tutup mata, dan kakak akan berdoa buat kita semua. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh bersama-sama melakukan ibadah sekalipun berada di tempat yang berbeda-beda, tapi kami bersyukur karena Engkau begitu mengasihi dan menjagai kami sampai dengan saat ini, sehingga kami boleh ada dalam keadaan yang baik semuanya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah hari ini. Engkau memberkati setiap firman yang boleh kami terima hari ini Tuhan, agar menjadi kekuatan bagi kami di saat-saat kami melewati masa-masa sulit ini, agar kami tetap berpegang hanya kepada Tuhan. Sukacita kami karena Tuhan adalah Tuhan yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga untuk virus COVID-19. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus agar virus ini segera berakhir dari seluruh dunia ini, sehingga kami semua Tuhan boleh kembali menjalani aktivitas kami sebagaimana biasanya, dan kami boleh lebih semangat lagi mengerjakan segala sesuatu hanya untuk Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Beri kami semua kesehatan, kekuatan yang lebih lagi, sehingga pada saat virus ini berakhir, pandemik ini berakhir, kami semua ada dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami boleh berkumpul lagi bersama-sama di ruangan Jitu Kids, dan kami boleh bersama-sama bersuka cita memuji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau tetap memberkati setiap kami, Engkau tetap menjaga setiap kami, dan hanya di dalam nama-Mu kami panjatkan doa kami dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Oke, adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.